Tersangka 3 kasus korupsi dan TPPU, Don Rito diserahkan dari polisi ke Kejaksaan Agung hari ini. Kejagung menyebut proses ini sebagai bentuk transparansi. Saat ditanya terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang belum ditahan padahal sudah berstatus tersangka, Kejagung menyebut ex-Jampitsus itu baru dipanggil untuk pemeriksaan hari ini. Makanya kami transparan, kami laksanakan ini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan, diserahkan dulu ke kami, masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Cukup ya, baik ya, sudah, baik kami batasi. Loh kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Sudah, ya, cukup ya, cukup ya, yuk. Selain menyerahkan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya juga menyerahkan barang bukti berupa uang 6 miliar rupiah, emas 23 karat sebanyak 74 kg, 6 juta dolar Amerika Serikat, dan 16.000 dolar Singapura. Barang bukti dikumpulkan dari beberapa lokasi penggeledahan kasus korupsi dan TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus. Hari ini satu tersangka, Don Rito, sudah diserahkan dan ditahan Kejaksaan Agung. Sementara tersangka lainnya yakni mantan Jampitsus Febri Adriansyah baru dipanggil untuk pemeriksaan oleh Kejaksaan. Lalu apakah Don Rito berani mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan apakah penyidikan ini bisa mengusut pemilik uang dan emas yang ditemukan termasuk di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah? Saya akan berdiskusi bersama Guru Besar Universitas Bhayangkara Profesor Hemawan Sulistyo atau Prof. Kiki dan pakar hukum pidana tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat sore semuanya, dengan Tifal di sini. Halo, kok saya nggak ada suaranya? Suara saya terdengarkah, Bu Yenti, Prof. Kiki? Belum ada suaranya. Bu Yenti, Prof. Kiki. Kita akan coba sambungkan kembali sambungan komunikasi kami dengan para narasumber yang bergabung saat ini. Ada Guru Besar Universitas Bhayangkara Hemawan Sulistyo dan pakar hukum pidana pencucian uang Yenti Garnasih. Selamat sore semuanya. Suara Tifal terdengarkan untuk saat ini, Bapak Ibu? Terdengar. Oke. Tapi beritanya dari tadi nggak bisa saya ikuti, nggak ada suaranya. Oke, nanti saya bantu kalau begitu. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami Bapak Ibu sekalian. Prof. Kiki, begini, ada kan satu tersangka Don Rito sudah ditahan. Sekarang sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Tapi satu tersangka lain, ex-Jampitsus ini belum kunjung ditahan, bahkan baru dikasih surat panggilan pemeriksaannya hari ini. Anda melihat ada perlakuan berbeda untuk penanganan kasus untuk kedua tersangka ini? Iya, jelas berbeda. Mestinya kan dipanggil semuanya. Kalau nggak dipanggil ya nggak dipanggil semuanya. Lalu pertimbangannya apa kalau nggak dipanggil? Kalau dipanggil ya harus semua gitu kan. Kalau alasannya tadi dari jaksa bilangnya itu ada pertimbangan dari penyidik. Anda menangkap ada pertimbangan yang jelas nggak kalau kemudian Febri belum kunjung ditahan? Nggak begini, kalau soal teknis, pertimbangan teknis, biasanya ada dua cara. Kalau ditahan dulu dia mau ngomong banyak tentang jaringannya, atau sebaliknya, nanti dia diam, jaringannya nggak kebuka. Atau kalau dibiarin, belum ditahan, kan dia kontak teman-temannya, kontak minta tolong ke sini, minta tolong ke sana. Jadi jaringannya kebuka seperti itu. Nah, saya tidak tahu pertimbangan penyidik yang mana nih, yang pertama atau yang kedua gitu. Oke. Kalau menurut Anda Bu Yenti, apakah ini akan berpengaruh juga pengusutan kasus lebih-lebih soal pencucian uang di sini? Oh ya, sangat ya. Tadi Prof. Kiki sudah menyampaikan ini ada tidak equality before the law ya. Ini maksudnya apa? Ada perbedaan perlakuan. Karena gini, kita kan tidak boleh memperlakukan peraturan itu dengan melihat status sosial, jabatan, ekonomi, dan justru malah tidak melindungi kepentingan rakyat ya. Ini menurut saya ya, Pak Kiki, menurut saya ini negara sedang menunjukkan dengan vulgarnya sikap semena-mena dan sok kuasa. Karena masyarakat sudah resah ini apa-apaan. Ada perbedaan-perbedaan sedang melindungi siapa. Dan mungkin Prof. Iki ya, kita sama-sama. Ini bukan persetujuan antar lembaga, ini sebetulnya negara sedang memerangi koruptor.
sedang memberantas korupsi, bukan melindungi, apalagi soliditas antar lembaga-lembaga. Ini sudah melenceng dari tujuan berhukum kita. Ini jadi di sesuatu yang tidak baik. Peraturan kan ada. Peraturan tadi Prof. Vicky sudah menyebutkan pertimbangannya apa. Pertimbangan nggak ditahan dan ditahan itu kan ada. Dikhawatirkan itu tadi menyampaikan teman-temannya menghilangkan bukti, sama yang dikhawatirkan terhadap DR, malah mungkin lebih berat ini ya. Jadi tolonglah kalau peraturan-peraturan tertulis itu sering tidak dipatuhi, bahkan tidak diperlakukan dengan tegas dan penuh integritas, ya aturan tertulis itu hanya sebagai teks mati aja yang tidak ada gunanya untuk masyarakat, untuk tujuan kita bernegara dengan baik, anti korupsi. Bahkan ini bertentangan dengan semangatnya Presiden Prabowo yang setiap pertemuan mengatakan pemberantasan korupsi adalah kita perangi, pemberantasan korupsi segala-galanya untuk kita. Nah, ini gimana? Meskipun sudah ada satu pihak swasta yang ditahan, Bu. Iya tadi kan ya ada ditahan ada enggak, makanya tuh pilah-pilah kan Pak Kiki tadi mengatakan ini pilah-pilah dan yang paling penting kalau negara ini mau jujur gitu ya, justru yang punya jabatan, yang punya relasi banyak ini yang harusnya duluan. Apakah bisa menjawab bahwa pihak swasta dan DR dan sebagainya itu yang sudah ditahan atau sudah sudah ada tindakan-tindakan upaya paksa yang lebih dibandingkan dengan yang belum ini? Apakah memang yang belum ini sangat tidak Baik. mengkhawatirkan? Nah itu penting, mungkin Prof. Kiki yang jawab itu nanti. Nah, oke. Termasuk juga gini Prof. Kiki yang juga saya cermati pernyataan Kapus Penkum yang bilang bahwa Febri tidak ditahan karena dia kooperatif. Sejauh mana Anda mencermati pernyataan itu? Tapi jawabnya nanti ya. Kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV, saudara. Dalam diskusi kami sore hari ini, Prof. Kiki, kalau merujuk pernyataan Jampitsus yang menyebut Febri tidak ditahan, alasannya salah satunya karena kooperatif. Masuk akal nggak menurut Anda? Itu kura-kura dalam perahu itu. Udah pura-pura tidak tahu. Semua orang tahu kok. Ini hari gini nggak mungkin kita itu menutup-nutupi kayak gitu. Nah, silahkan publik menilai dan membantu mengarahkan apakah Jaksa Agung Muda yang baru ini takut atau ada kepentingan lain. Kalau takut kepada siapa? Dia sudah Jaksa Agung Muda. Nah, kalau takut ya satu-satunya kemungkinan terhadap saudara tua lah gitu. Bagaimana saudara tua menggerebek Polda Metro, bagaimana saudara tua menterinya langsung sendiri turun tangan kayak gitu. Padahal fungsi mereka kan fungsi pertahanan. Ini publik semua tahu. Jadi bohong kalau dibilang wah ini untuk itu. Alasan yang dibuat-buat itu kalau ketahuan bohong ditutupi dengan kebohongan yang lain. Jadi orang itu bisa berbohong selama-lamanya kepada satu orang. Bisa berbohong pada semua orang pada satu event atau satu poin atau satu masalah. Tapi tidak bisa berbohong pada semua orang selamanya gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Dan ini pasti akan menghambat proses hukum yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung ini. Nah, iyalah, kalau saya dibuka aja lah biar tahu, biar ini sebetulnya momen bagus untuk kejaksaan ya, momen bagus untuk bersih-bersih, mumpung didukung publik kalau itu dilakukan. Gitu. Sama seperti polisi memanfaatkan ini untuk membangun citra dengan membersihkan diri. Tapi polisi juga setengah takut itu, baru ditangkap belum diapa-apain udah diserahin ke jaksa. Lah, jaksa tidak mungkin jeruk makan jeruk gitu. Bayangkan Jaksa Agung Muda yang baru ini mewarisi sebuah institusi dengan personil-personilnya dari yang lama. Nah, yang lama itu komandannya Febri. Nah, bayangkan, lalu dia membuat tim nanti untuk memeriksa mantan komandannya
kalaupun sudah tidak mantan, jangan-jangan masih jadi anak buahnya gitu, Oke. masih bisa disuruh-suruh gitu loh. Nah, Prof Yenti, kalau kata Prof Kiki ini jeruk makan jeruk, maka kemudian perlu nggak pihak lain untuk mengusut kasus ini terutama dari aspek pencucian uangnya? Karena terakhir kali saya dengar pernyataan dari Pak Yusuf, mantan Kepala PPATK perlu dilibatkan di situ. Anda setuju nggak? Sangat ya, dari sejak awal juga PPATK sudah terlibat harusnya. Meskipun misalnya waktu itu korupsi ini kan disampaikan ada TPPU-nya, itu berarti sudah melibatkan KPK, PPATK juga. Tapi dari segi hukum ya, betul-betul hukum kejahatan yang murni saya ini kan, ini adalah diserahkan kepada Kejaksaan Agung itu juga sudah, polisi itu kenapa ya, takut, nggak mampu, atau apa gitu ya. Dan Kejaksaan Agung kok mengambil alih, itu apa ya teorinya, dasar hukumnya apa? Begini, pengambil alihan maupun pengambil alihan atau pelimpahan itu adanya di Undang-Undang KPK. Katanya ada beberapa kriterianya kan terpenuhi, yaitu tantangan psikologisnya ada. Kalau bagaimana KPK itu harus juga aktif, jangan diam-diam aja seperti ini gitu ya. Apalagi sekarang KPK di bawah presidennya dong bilang KPK bahwa ini bahaya. Tantangan sudah ada sejak awal, yaitu tantangan masalah kepercayaan masyarakat yang hilang, kemudian bakal ada iwuh pekewuh, ada ancaman barang bukti hilang, barang bukti tidak sesuai. Kan kemarin sudah mendatangkan katanya FBI, katanya mendatangkan apakah ini emas ini murni apa tidak. Jadi gini ya, betul Prof Kiki ya, Pak Kiki, Mas Kiki, ini kok aneh ya. Jadi logika masyarakat itu benar-benar dilecehkan oleh negara. Dilecehkan bahwa kita itu punya penalaran yang sehat, itu dianggap tidak punya, sehingga kita itu seperti dibebodoh gitu ya, dianggap bodoh. Padahal menurut saya ini justru penegak hukum atau lembaga negara atau para penguasa ini kan tidak mungkin tidak pinter, tapi mereka rela mengorbankan harga diri dan reputasinya sehingga nampak seolah-olah ya itu tadi sok tidak memperhatikan perasaan masyarakat dan kekhawatiran, dan ini harus PPATK sejak awal dan dengan KPK. Sehingga kalau gitu, sorry saya potong Bu, kalau kemudian kondisinya sekarang Don Rito yang baru ditahan dan dilimpahkan diserahkan kemudian ke Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan ulang itu tadi, ini malah akan memperjelas atau malah kebalikannya pengusutan kasus ini? Ya, satu ini nggak strategis karena tadi mundur kan, tadinya sudah maju malah akan diteliti lagi. Itu kan sudah nggak jelas itu bicara seperti itu. Dan Mas Tito ya, melimpahkan, menyerahkan itu hanya terminologi, ya kan? Semuanya itu ya bentuk penyerahan. Apakah melimpahkan, ke lembaga lain, apakah itu dari misalnya penyidikan sudah P2, P19, P21, apalah itu ya. Dan itu ada kriterianya kalau satu lembaga. Tapi yang namanya melimpahkan, menyerahkan menurut Undang-Undang KPK itu adalah itu haknya KPK, kewajibannya KPK. KPK mengambil alih dari kejaksaan, dari kepolisian, atau dalam hal KPK ada permasalahan di KPK misalnya melibatkan komisionernya, KPK itu melimpahkan ke bawah ke kejaksaan atau kepolisian. Itu juga penting gitu ya, karena melimpahkan maka dia muncullah istilah supervisi lah. Ini kan aneh, menyerahkan atau melimpahkannya juga dasar hukumnya nggak jelas, kemudian tiba-tiba ada supervisi. Jadi apa ya, saya nggak tahu ya. Kami yang dari kampus itu yang belajar ini, saya sudah di Stranas, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2004, dan kita punya blueprint untuk 20 tahun yaitu sampai 2025. Jadi kita tuh bingung sebetulnya siapa ya ini yang memahami betul, atau mereka itu sengaja membodohin kita. Sehingga nanti ini bahayanya adalah pertaruhannya adalah ketidakpercayaan pada titik tertentu masyarakat dan dia tidak mau patuh pada peraturan. Anda sepakat soal itu Prof Kiki bahwa ini mengganggu nalar publik yang seperti disampaikan Bu Yenti? Iya, semua orang akan setuju itu. Kalau saya lihat, saya tuh sebetulnya pengen membayangkan jangan Don Rito yang ditangkap itu Don Corleone. Kalau Don Corleone-nya ditangkap, tolong jelasin ini maksudnya gimana tuh? Don Corleone itu maksudnya siapa tuh?
kura-kura dalam perahu ini. Ya jelasin dulu dong, kan yang ngomong Anda, Prof. Ya, Don Corleone kan nama samaran. Saya nggak tahu aslinya siapa gitu. Tapi dia ada di mana-mana, yang publik hanya bisa menduga-duga. Ya. Kenapa tidak pada fungsinya dia ada di situ kayak gitu? Nah, itu Don Corleone. Nah, Sehingga dengan ditahannya Don Rito ini, kalau menurut Anda, karena udah diserahkan nih kasusnya ke Kejaksaan Agung, dia bakal berani buka nggak? Terang nggak nih kasus menurut Anda? Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Orang caranya aja udah diumpetin dulu, baru ditangkap. Masih ada gajah yang lebih gede. Kan nggak mungkin kucing itu makan gajah. Kegedean, nggak akan bisa dia makan gajah. Orang jam tangannya aja belum diproses. Jampitsus ya. Jam tangan. Kenapa tiba-tiba jadi jam tangan? Oke, terima kasih banyak Prof Kiki, Bu Yenti sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore semuanya.